Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Sabtu 18 Maret 2023. Saya mengajak kita semua untuk kembali mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan tema Tidak Meragukan Tuhan menurut bacaan dari Keluaran 17 ayat 7. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang sudah memelihara hidup kami di sepanjang malam dan kembali menganugerahkan hari baru bagi kami. Mengawali hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi pedoman dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Keluaran 17 ayat 7, demikian bunyinya. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi ini berangkat dari kisah dalam bacaan Keluaran 17 ayat pertama sampai 7. Bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka berpindah-pindah hingga sampailah di Rafidim. Di situ tidak ada air untuk diminum. Lalu mereka mulai panik. Mereka tidak menyadari bahwa di persinggahan sebelumnya Allah selalu menyediakan air. Mereka tidak meyakini bahwa Allah juga akan menyediakan air bagi mereka di Rafidim. Pemeliharaan dan kebaikan Allah sepanjang perjalanan mereka dari Mesir sampai Rafidim seolah-olah terhapus begitu saja oleh masalah ketiadaan air. Mereka tidak menyadari bahwa itulah ujian iman dari Allah. Karena itu, mereka ragu apakah Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kita melihat bahwa Musa juga terpancing dengan aksi bangsa itu, lalu dengan berteriak-teriak bertanya kepada Tuhan, sebab Musa khawatir kalau bangsa itu akan mencelakainya. Tuhan pun berkenan memakai Musa untuk melakukan mujizat yang memukau bagi bangsa Israel. Musa berjalan di depan bangsa Israel dengan beberapa tua-tua dengan membawa tongkat menuju gunung Horeb, lalu memukul gunung batu di mana Tuhan berdiri, dan keluarlah air sehingga bangsa Israel dapat meminumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini merupakan bukti penyertaan Tuhan bagi umatnya. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 430 tahun mereka hidup sebagai budak di Mesir. Kini mereka akan menuju negeri yang penuh dengan susu dan madu. Merubah mental budak menjadi anak-anak Tuhan itu tidak gampang. 40 tahun mereka harus berada di padang gurun yang panas, bahaya kalajengking beracun, ular kobra, badai padang, dan juga kekeringan yang luar biasa. Tapi lihatlah, Tuhan menyertai mereka. Waktu lapar, Tuhan kasih mereka makan. Waktu haus, Tuhan kasih mereka minum. Malam Tuhan jadi tiang api, dan siang Tuhan jadi tiang awan. Ada penyertaan Tuhan, ada rasa aman di sana. Kehadiran Allah bersama kita sesungguhnya melebihi segala yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lebih baik untuk ditukarkan dengan kehadirannya. Kehadirannya memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, pengharapan, dan kedamaian.
Ya, di segala waktu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita sendirian. I will never leave you. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ya, kita memang tidak pernah sendirian. Itulah janjinya kepada kita. Janjinya itu ya dan amin. Jadi, jangan pernah meragukan Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, bahkan kuasa maut atau kematian sekalipun. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus menemani kita sampai di kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Bahkan ketika kami mulai meragukan kehadiran-Mu, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang selalu ada dan siap untuk menolong kami. Karena itu, di sepanjang hari yang kami jalani ini, kami meletakkan seluruh hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Nafas Hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat menikmati waktu yang indah bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus beserta kita semua.